Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Sraismita Alhumahiro dari kelas 7C. Hari ini saya akan mempresentasikan buku Magnet Rezeki bab 2 yang berjudulkan The Power of Positive Thinking. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan menjelaskan tujuan saya mempresentasikan buku bab ini. Tujuan saya mempresentasikan buku Magnet Rezeki adalah untuk mengajarkan audiens cara mengubah pola pikir dan kebiasaan agar menjadi pribadi yang menarik rezeki. Melalui 3 kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation, yang berlandaskan spiritualitas dan akhlak baik, sehingga mereka bisa hidup lebih berkah dan berlimpah, dengan cara yang logis dan bisa dilakukan siapa saja. Oke, lanjut. Di sini, saya mengambil 6 tema. Yang pertama adalah keajaiban tercipta, yang kedua fokus dan harapan, yang ketiga suuzon menghambat rezeki, yang keempat nasib kita adalah proyeksi pikiran kita, yang kelima menggunakan kekuatan husnuzon, dan yang keenam the law of projection. Oke, sekarang ke pembahasan pertama, yaitu keajaiban tercipta. Contoh berikut ini sangat menarik. Sebuah film pendek yang apik dari Bollywood India. Sebuah film yang menggambarkan proses bagaimana keajaiban tercipta. Film ini menceritakan sebuah pohon besar yang tumbang dan melumpuhkan lalu lintas. Di saat orang dewasa hanya bisa mengeluh dan marah, seorang anak kecil turun untuk mencoba mendorong pohon tersebut sendirian. Meski secara logika mustahil, aksi berani anak ini menggerakkan anak-anak lain dan akhirnya menyentuh hati orang dewasa di sana. Untuk turun tangan membantu, pohon pun berhasil disingkirkan beramai-ramai. Semua keajaiban itu bermulai dari pikiran seorang anak kecil yang jernih, seorang anak yang berfokus kepada kebaikan dan memiliki harapan yang kuat, agar pohon tersebut bisa melepaskan semua beban hari itu. Miliki harapan yang kuat bahwa masalah bisa teratasi. Ketika kita mulai melangkah dengan niat baik, sumber daya dan bantuan di sekitar akan ikut bergerak. Lanjut ke pembahasan kedua, fokus dan harapan. Ilmu berikut yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara fokus dan harapan. Misalnya, seorang yang di dunia realitas masih miskin atau belum kaya, tapi hidup dengan fokus kekayaan, dia berkeyakinan sudah kaya dan cukup. Dia sudah puas dengan kehidupannya, walaupun realitasnya belum kaya. Disinilah keajaiban itu terjadi. Ketika fokusnya kebaikan, fokusnya kaya, dan fokus ke berlimpahan, maka ibarat tanah subur, apapun bisa tumbuh di atas fokus yang bagus itu. Yang tumbuh di atas fokus kebaikan itu bernama harapan. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila dia berkehendak hanyalah berkata, jadilah, maka terjadilah. Quran Surat Yasin ayat 82. Jika kita memantaskan diri menjadi hamba yang dipilihnya, dan ternyata kuncinya sederhana, berfokuslah pada kebaikan. Sebagaimana memang Allah memiliki salah satu nama yang indah, yaitu Al-Birru, sang pemilik kebaikan. Lanjut ke pembahasan ketiga, suuzon menghambat rezeki. Saat kita suuzon kepada orang lain, misalnya Anda berpikir, dia mah orangnya begini, dia mah orangnya begitu. Itu berarti sebenarnya Anda sedang suuzon kepada diri Anda sendiri. Dan ujung-ujungnya, Anda sedang uzon kepada Allah dan saat itu terjadi, seluruh rezeki menghilang dari sisi kita. Hilang. Apakah suuzon yang termasuk dosa kecil atau dosa besar? Jika kita merenungi lebih dalam, hal ini bisa termasuk dosa besar karena sudah masuk dalam ranah suuzon kepada Allah. Inginnya sih bicarakan orang lain, tapi ternyata orang itu semua berbalik kepada diri kita. Orang lainnya kita bicarakan, ketidakbaikannya ternyata adalah doa untuk menjadi nasib kita. Lanjut ke pembahasan keempat. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor.
Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor, dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tetap. Sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan, cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Apa yang ada di layar besar tersebut? Pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang sama persis dengan yang ada di screen laptop kita. Sedetik gambar berubah di laptop, sedetik juga itu berubah di layar. Begitu juga dengan pola pikir kita. Dalam grafik di bawah ini, terlihat bahwa otak kita menerima 2 juta informasi per detik. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dari cahaya yang ada di sekeliling kita, suara yang beredar, bahkan gelombang halus yang menyebar, diserap oleh otak dengan sangat akurat, dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Otak kita merekam semuanya dengan kecepatan yang sangat mengagumkan. Lanjut ke pembahasan yang kelima, menggunakan kata kekuatan husnuzon. Bisakah Anda bayangkan jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positive thinking? Fokusnya hanya yang terbaik dari yang terbaik. Ya, hidup Anda berubah fokus. Hidup Anda berubah. Fokus yang baik melahirkan nasib yang baik. Dalam bukunya, Rhonda Byrne yang menyebutkan hal ini sebagai Law of Attraction, yang artinya hukum tarik-menarik. Hukum ini menyebutkan bahwa segala yang sama menarik yang sama, negatif menarik yang negatif, dan sebaliknya, positif menarik yang positif. Jadi, agar otak kita tidak bingung membedakan ilmu tarik-menarik dengan pelajaran magnet saat kita belajar sains, saya tidak menggunakan istilah Law of Attraction, tapi lebih memilih Law of Projection. Istilah Law of Projection sangat baik dijelaskan oleh Hans Wilhelm, seorang penulis yang bukunya telah terjual 42 juta kopi dan diterjemahkan oleh 30 negara. Dan yang terakhir, mari kita lanjut ke pembahasan yang ke-6. The Law of Projection. Dalam penjelasannya, Hans Wilhelm menyebutkan bahwa apa yang ada dalam pikiran kita tersebut sebagai primary reality. Sementara dunia yang ada di hadapan kita adalah secondary reality. Jika di dalam pikiran kita yang ada adalah di kebencian, semua yang terlihat di kehidupan kita akan bernuansa kebencian. Sebaliknya, jika di dalam pikiran kita sudah tercipta realitas primer yang penuh cinta dan kasih sayang di mana-mana, menggunakan ilmu ini akhirnya sederhana. Jika seluruh fokus Anda sebanyak 60.000 pikiran itu adalah kebaikan, maka nasib baik pasti mendatangi Anda. Apapun yang terfokuskan dalam pikiran kita akan otomatis menjadi nasib kita. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan di bab 2 ini menekankan bahwa pikiran adalah doa. Apapun yang Anda pikirkan, baik atau buruk, adalah sinyal yang menarik realitas tersebut ke dalam hidup Anda. Dengan menjaga husnuzon atau prasangka baik kepada Allah dan keadaan, Anda sedang membuka keran rezeki yang sebelum tertutup oleh pikiran negatif. Intinya, ubah pikiran Anda menjadi positif, maka nasib dan rezeki Anda akan ikut berubah secara otomatis. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.